Dulu, dia bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu. Kini, sepatu buatannya dipakai hingga ke luar negeri. Bagaimana bisa seorang anak desa yang diremehkan semua orang bisa mengubah nasibnya sendiri? Bagaimana ceritanya? Inilah cerita inspiratif yang akan membuat Anda memahami arti perjuangan. Rijal masih ingat betul suara batu-batu kecil yang menabrak telapak kakinya setiap pagi saat berjalan menuju sekolah. Tidak ada alas kaki yang melindungi, bukan karena lupa, tapi karena memang tidak punya. Ia hanya mengenakan sandal jepit yang talinya sudah digantikan dengan karet ikat pinggang bekas. Warna hitamnya pudar, dan bagian bawahnya sudah rata, tak lagi berbentuk. Itu pun hanya bertahan sampai kelas 3 SD, sebelum akhirnya benar-benar rusak dan tak bisa dipakai sama sekali. Pagi itu, seperti biasanya, Rijal bangun sebelum azan subuh. Bukan karena disiplin, tapi karena rumahnya terlalu panas untuk bisa tidur nyenyak. Atap seng bolong, angin masuk dari sela-sela dinding papan. Ia tidur beralaskan tikar dan selimut tipis peninggalan ayahnya yang sudah wafat saat Rijal berusia 7 tahun. Sejak itu, ibunya menjadi satu-satunya tumpuan hidup. Ia mengambil pekerjaan sebagai penjahit rumahan, kadang juga menjadi buruh cuci di kampung seberang. Penghasilan tak tentu, tapi cukup untuk makan sehari-hari meski harus sering menahan keinginan untuk membeli barang-barang yang seharusnya dibutuhkan, seperti sepatu. Sekolah Rijal berada di desa sebelah, sekitar 4 km dari rumahnya. Jalan yang harus ditempuh tidak semuanya rata. Di beberapa bagian, jalanan masih berupa tanah merah yang licin saat hujan. Di tempat lain, ada jalan berbatu yang tajam-tajam. Kadang, ketika kakinya lecet, ia hanya bisa memakainya berjalan jinjit, menahan nyeri setiap kali melangkah. Tapi ia tetap datang ke sekolah, karena satu-satunya tempat di mana ia merasa dihargai adalah ruang kelas. Namun hari itu, kelas terasa berbeda. Kepala sekolah sedang melakukan inspeksi mendadak ke seluruh kelas, dan salah satu fokusnya adalah kelengkapan atribut siswa. Ketika tiba giliran kelas Rijal, semua murid berdiri. Sang kepala sekolah memperhatikan satu persatu dari ujung kepala sampai kaki. Ketika pandangannya jatuh ke kaki Rijal, ia berhenti sejenak. "Kamu nggak pakai sepatu?" tanyanya dengan nada dingin. Rijal terdiam. Suasana kelas mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Ia menunduk, lalu menjawab pelan, "Maaf, Pak, saya belum punya." Kepala sekolah hanya mengangguk tipis, lalu melanjutkan pemeriksaan ke siswa lain. Tapi saat itu juga, terdengar bisik-bisik dari belakang. "Ih, malu banget. Udah gede nggak punya sepatu. Makanya kerja, jangan ngandelin ibu doang." Itu suara dari Roni dan Faisal, dua teman sekelas yang memang sering mengolok-olok Rijal karena kondisi ekonominya. Rijal pura-pura tak dengar, tapi hatinya panas. Bukan karena malu, tapi karena lelah. Setiap hari ia berjuang hanya untuk datang ke sekolah, tapi tetap dianggap sebagai anak pemalas atau tukang ngeluh. Saat istirahat, Rijal duduk di pojok kelas, membuka bekal seadanya. Nasi putih dengan tempe goreng kering yang dibuat ibunya sejak semalam. Ia makan pelan-pelan, sembari sesekali mengusap mata yang mulai basah. Bukan karena makanan itu tidak enak, justru itu adalah menu favoritnya. Tapi karena rasa kesal yang tidak bisa ia luapkan. Ketika lonceng tanda pulang berbunyi, Rijal tidak langsung beranjak. Ia sengaja menunggu anak-anak lain pulang duluan agar tidak perlu berjalan bersama mereka. Ia tahu, di jalanan nanti, cemoohan akan kembali muncul. Entah tentang sepatunya, bajunya yang lusuh, atau soal ayahnya yang sudah tiada. Semua terasa sensitif. Semua bisa dijadikan bahan olokan. Sampai di rumah, Rijal langsung membantu ibunya membersihkan sisa kain dari pekerjaan menjahit. Sambil menyapu lantai papan,
Matanya tertuju pada potongan kain tebal warna abu-abu gelap di pojok. Tiba-tiba saja, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia ambil potongan itu, meraba ketebalannya, lalu mencoba membentuknya seperti alas kaki. Tidak sempurna, tidak terlalu kuat, tapi cukup untuk membungkus telapak kaki bagian bawah. "Ibu, ini bisa dijahit pakai mesin nggak?" tanyanya sambil menunjukkan potongan kain itu. Ibunya mengernyitkan dahi. "Ini buat apa, Nak?" "Buat dicoba jadi sepatu." Ibunya tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Kalau kamu mau belajar, ibu bantu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Rijal dan ibunya duduk berdampingan di depan mesin jahit tua yang suaranya sudah tak stabil. Mereka mencoba menjahit 2 lembar kain menjadi bentuk menyerupai sandal. Belum layak dipakai keluar, tapi cukup untuk membuat Rijal senang. Ia merasa telah membuat sesuatu miliknya sendiri. Sejak hari itu, Rijal jadi lebih sering memperhatikan bentuk sepatu teman-temannya. Ia amati solnya, bahannya, bagaimana bagian belakang dilengkungkan agar tak melukai tumit. Saat pulang, ia menggambar bentuk-bentuk sepatu di buku catatan kosong. Kadang ia menggunting kertas untuk menyusun bagian-bagian sepatu seperti puzzle. Tidak ada yang tahu, di balik wajah diam dan pakaian lusuhnya, ada seorang anak yang diam-diam bermimpi besar. Bukan sekadar ingin punya sepatu layak, tapi ingin membuat sepatu yang suatu hari bisa dipakai orang banyak. Meski cemoohan masih terus datang, Rijal belajar untuk menjadikannya bahan bakar. Ia tahu, belum saatnya membuktikan apa-apa. Tapi ia percaya, orang yang tidak menyerah suatu hari pasti akan sampai ke tujuan, meski harus berjalan tanpa sepatu sekalipun. 3 tahun berlalu sejak Rijal menjahit potongan kain pertamanya. Kini ia duduk di bangku SMP, tubuhnya mulai tinggi, wajahnya mulai berisi, tapi kondisinya masih jauh dari mapan. Rumahnya masih rumah kayu, ibunya masih menjahit dari pagi sampai malam, dan ia masih berjalan kaki setiap hari ke sekolah. Kini tanpa alas kaki karena sandal terakhirnya putus beberapa bulan lalu. Rijal sudah terbiasa dengan pandangan sinis dan ucapan menyakitkan dari orang-orang sekitar. Bahkan beberapa guru pun tanpa sadar menunjukkan sikap yang membedakan dirinya dari siswa lain. Contohnya saat pembagian tugas kelompok, Rijal sering tidak dipilih oleh teman-temannya. Beberapa guru malah membiarkan itu terjadi. Ia sadar, kemiskinan membuatnya tampak seperti anak beban di mata sebagian orang. Namun di balik semua itu, Rijal tidak tinggal diam. Ia sudah tidak lagi cuma membuat sketsa sepatu. Ia mulai serius membuat model-model sepatu menggunakan kertas karton dan kain bekas dari sisa pekerjaan ibunya. Di belakang rumah, ada bangku kayu tua yang dijadikannya meja kerja. Di atasnya berserakan lem, silet tumpul, kain-kain kecil, dan beberapa sol karet bekas yang ia ambil dari tong sampah di bengkel sepatu pinggir jalan. Rijal tahu persis ia tidak punya mesin atau bahan bagus. Tapi ia percaya satu hal, kalau ia bisa bikin satu sepatu yang layak pakai, hanya satu saja, ia bisa menunjukkan bahwa ia bukan sekadar anak miskin yang dikasihani. Di sela waktu sekolah dan membantu ibu, ia terus berlatih. Kadang sampai larut malam, saat ibunya sudah tidur, ia masih duduk di lantai dengan cahaya lampu minyak, mencoba merekatkan bagian sol yang tak kunjung menempel. Lem kayunya terlalu encer, tapi dia tetap mencobanya berulang-ulang. Suatu hari, saat SMP mengadakan kegiatan ekstrakurikuler kewirausahaan, Rijal melihat peluang. Guru memberi tugas membuat produk buatan tangan untuk dijual di bazar sekolah. Rijal langsung memutuskan untuk membuat sepatu buatan tangannya sendiri. Selama 2 minggu, ia sibuk membuat satu pasang sepatu dari sisa kain jeans dan potongan karet bekas. Ia tidak tidur nyenyak, karena terus-menerus khawatir hasilnya akan jelek. Tapi ia tetap lanjut. Ia tahu inilah momen pertamanya menunjukkan hasil kerja kerasnya. Hari bazar tiba. Meja-meja siswa dipenuhi kerajinan tangan,
gantungan kunci, dompet kecil, keranjang rotan, dan pernak-pernik lainnya. Meja Rijal hanya berisi satu barang, sepatu lusuh hasil tangannya. Banyak siswa lewat, melihat sepatu itu, lalu tertawa pelan. "Ini sepatu buatan kamu? Kasihan amat, kayak mau dijual di pasar loak," ujar salah satu murid, disambut tawa teman-temannya. Guru pembina hanya tersenyum kaku. Tak ada yang membeli sepatu Rijal hari itu. Tak ada yang menawar pun. Tapi ia pulang tidak marah. Ia tahu, dalam hidup, orang seperti dirinya memang harus berkali-kali ditolak sebelum diakui. Ia masukkan sepatu itu ke dalam tas. Dan malam itu ia menulis di buku kecilnya, "Gagal pertama, bukan gagal selamanya." Tahun berikutnya, saat ia masuk SMA, kehidupannya tidak jauh berubah. Ia masih membantu ibunya di rumah, masih menjahit sepatu dengan alat seadanya. Namun kali ini ia mulai punya keberanian lebih. Ia memberanikan diri menawarkan sepatu buatannya ke toko sepatu bekas di pasar kecamatan. Toko itu kecil, sempit, dan penjualnya pria parubaya bernama Pak Warno. Rijal membawa satu pasang sepatu buatannya, lengkap dengan label buatan sendiri dari kertas karton bertuliskan Aircraft Handmade. Ia tahu itu belum profesional, tapi setidaknya sudah punya nama. Pak Warno memegang sepatunya, membolak-balik, lalu tertawa kecil. "Ini kamu buat sendiri?" "Iya, Pak. Dari bahan bekas," jawab Rijal mantap. Pak Warno meletakkan sepatu itu di meja dan menghela napas. "Bagus idenya. Tapi belum bisa saya jual. Nanti pelanggan saya bilang, ini sepatu anak-anak yang iseng bikin." Kalimat itu menyakitkan. Tapi Rijal tak menunjukkan reaksi. Ia hanya mengangguk, lalu pulang. Di perjalanan, ia menahan air mata. Tapi malam itu, seperti biasa, ia kembali ke bangku kayunya dan mulai menggambar sketsa baru. 1 minggu kemudian, ia mencoba lagi. Kali ini bukan ke toko sepatu, tapi ke bengkel las milik Pak Rahmat, tetangga yang pernah membantunya memperbaiki meja rusak. Rijal membawa sepatunya, menawarkan barter. Sepatu buatannya ditukar dengan potongan-potongan karet bekas dari ban luar. Pak Rahmat terkejut, tapi juga kagum. Ia mengiyakan. Sejak itu, setiap akhir pekan, Rijal pergi ke bengkel itu untuk mengambil potongan karet bekas, bahan yang mulai ia gunakan untuk membuat sol sepatu yang lebih kuat. Pada usia 17, Rijal berhasil membuat 3 pasang sepatu yang benar-benar bisa dipakai. Teman-teman di sekolahnya mulai memperhatikan. Bahkan salah satu guru olahraganya membeli 1 pasang untuk dipakai saat pelatihan. Itu adalah kali pertama sepatu Rijal benar-benar dibeli orang dengan uang, bukan tukar barang. Dari uang itu, ia beli bahan lebih baik di pasar. Ia mulai menyimpan hasil karya di dalam kotak khusus, dan mulai belajar mengambil foto produk dengan HP milik guru yang bersedia meminjamkan. Ia belajar membuat akun Instagram. Meski followernya hanya puluhan, ia posting setiap karya dengan keterangan detail. Ia beri nama brand kecilnya, Langkah Pertama. Tidak ada yang viral, tidak ada yang langsung beli. Tapi Rijal tidak peduli. Ia tahu, jalan yang ia tempuh tidak pendek. Tapi setiap langkah kecil, sejelek apapun, adalah bukti bahwa ia tak pernah berhenti berusaha. Setelah beberapa bulan Rijal mengunggah foto-foto sepatu buatannya di Instagram, ia sadar bahwa hanya memajang gambar tidak cukup. Tidak ada yang tertarik membeli karena akun miliknya nyaris tak punya pengikut. Tidak ada testimoni, tidak ada komentar. Tapi yang membuat Rijal tetap bertahan adalah satu hal. Guru olahraga yang membeli sepatu pertamanya, Pak Darmawan, kembali memesan. "Sepatu kamu itu nyaman, Jal. Nggak nyangka buatan sendiri bisa senyaman itu. Saya mau pesan satu lagi, ukuran 41, buat adik saya," katanya suatu pagi usai jam pelajaran. Itu jadi titik penting.
Sepatu yang awalnya dibuat dari potongan ban dan sisa kain jeans itu benar-benar digunakan orang lain untuk beraktivitas. Rijal mulai merasa, ini bukan lagi eksperimen. Ia mulai melihat peluang. Sayangnya, alat produksinya masih sangat terbatas. Ia masih menjahit secara manual menggunakan mesin jahit ibunya yang sudah tua, dan hanya bisa membuat satu pasang dalam 3-4 hari. Kalau pesanan naik, ia tahu dia akan kewalahan. Tapi ia tetap optimis. Rijal kemudian belajar dari video YouTube tentang teknik pembuatan sepatu handmade, termasuk bagaimana cara membuat sol fleksibel, cara menjahit lining dalam, dan sistem pengukuran kaki yang presisi. Ia juga mulai membaca forum jual beli daring dan masuk ke komunitas UMKM kecil di media sosial. Dari situ, ia tahu bahwa banyak pelaku usaha kecil bisa menjual produk tanpa modal besar, asalkan konsisten dan paham cara memasarkan. Dengan tabungan hasil dari 2 kali penjualan sepatu, ia membeli kuota internet dan mencoba mendaftar di salah satu marketplace lokal. Ia unggah satu produk sepatu miliknya yang dibuat dari bahan kanvas dan karet. Deskripsinya ditulis dengan hati-hati. Ia cantumkan detail ukuran, bahan, dan juga peringatan bahwa ini produk handmade, bukan hasil pabrikan. Dalam sebulan, tidak ada satupun transaksi. Tapi Rijal tidak menyerah. Ia terus unggah model baru yang ia buat seminggu sekali. Ia menyadari bahwa desain yang ia buat masih terlalu seragam, kurang menarik perhatian. Maka ia mulai menggabungkan warna, menambahkan pola, bahkan mencoba membuat tali sepatu dari kain batik bekas agar terlihat unik. Suatu sore, saat ia sedang menjahit bagian belakang sepatu, notifikasi di HP-nya bunyi. Satu pesanan masuk dari marketplace. Pembelinya dari Solo. Rijal melompat dari tempat duduknya. Ini pertama kalinya ada orang asing yang benar-benar membeli tanpa pernah kenal sebelumnya. Ia langsung membungkus sepatu itu dengan rapi. Karena tak punya kotak khusus, ia gunakan kardus bekas yang ia potong, lalu dilapisi kertas coklat dan ditulis tangan, "Terima kasih sudah percaya produk buatan saya, Rijal." Ia kirim lewat kantor pos dengan uang pas-pasan. 3 hari kemudian, pembeli itu memberikan ulasan positif dan bintang 5. Komentarnya singkat, "Sepatu buatan tangan dengan karakter. Sukses terus ya." Dari satu ulasan itu, beberapa orang mulai melirik tokonya. Dalam sebulan, ia mendapat 3 pesanan tambahan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli satu alat potong kulit sederhana dari marketplace. Perkembangan ini membuat Rijal mulai berani menunjukkan ke teman-temannya bahwa dia punya usaha. Di sekolah, ia tawarkan produk buatannya ke guru-guru lain. Beberapa dari mereka tertarik karena alasan simpati, tapi ternyata mereka kembali membeli karena kualitas. Namun tidak semua orang mendukung. Di lingkungan rumah, beberapa tetangga mulai bergosip. Ada yang bilang Rijal sok-sokan buka usaha padahal masih sekolah. Ada juga yang mencibir ibunya karena membiarkan anaknya mainan sepatu, daripada kerja bantu di pasar atau jadi tukang parkir. Bahkan, salah satu saudara jauhnya datang dan bilang, "Kalau kamu mau bantu ibu, kerja aja di toko bangunan, daripada bikin sepatu nggak jelas." Ucapan itu menusuk, tapi tidak membuat Rijal marah. Ia hanya menyimpannya di kepala, menjadikannya sebagai pembakar semangat. Ia tahu, keberhasilan tidak pernah datang dari kata-kata manis. Justru, hinaan sering jadi titik awal kemajuan. Menjelang kelulusan SMA, Rijal sudah menjual hampir 30 pasang sepatu. Semua masih dikerjakan sendiri. Malamnya ia produksi, siangnya ia sekolah. Di waktu luang, ia mengemas dan mengantar pesanan ke kantor pos. Ia tak punya kurir, tak punya pegawai, tak punya motor. Tapi ia punya semangat yang tak bisa dihentikan. Saat teman-temannya sibuk mencari kuliah atau kerja, Rijal sibuk menyusun rencana ke depan, meningkatkan kualitas produk, mengurus izin usaha, dan mencari akses ke pelatihan UMKM.
Ia tahu, kalau hanya berhenti di sini, usahanya akan stagnan. Tapi untuk melompat lebih tinggi, ia butuh bekal lebih dari sekadar kemauan. Ia butuh ilmu, jaringan, dan keberanian menghadapi penolakan dalam skala lebih besar. Sampai suatu hari, saat sedang membuka akun Instagramnya, ia mendapat DM dari seseorang yang mengaku sebagai pengurus komunitas wirausaha muda tingkat kabupaten. Orang itu tertarik dengan produk Rijal dan ingin mengundangnya ikut pameran kecil-kecilan UMKM lokal. Rijal sempat ragu. Ia belum pernah ikut pameran, apalagi harus berdiri menjelaskan produknya ke orang asing. Tapi ibunya mendorong. Kamu sudah terlalu lama kerja dalam diam. Sekali-sekali tunjukkan hasilnya ke orang. Biar mereka tahu kamu bisa, kata ibunya dengan suara lembut. Dengan sisa tabungan, Rijal mencetak brosur sederhana, memperbaiki sedikit tampilan sepatu, dan membawa 3 pasang produk terbaiknya ke pameran. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia berdiri di depan meja kecil dengan spanduk bertuliskan, "Langkah pertama Handmade Shoes by Rijal." Hari itu adalah hari Sabtu pagi. Matahari belum terlalu tinggi ketika Rijal sudah berdiri di depan balai desa, membawa 1 koper lusuh berisi 3 pasang sepatu buatannya, beberapa lembar brosur yang dicetak seadanya, dan selembar spanduk bertuliskan, "Langkah pertama Handmade Shoes by Rijal." Ini adalah kali pertama dia tampil di depan umum sebagai pengusaha sepatu, meskipun hanya sebatas peserta pameran UMKM tingkat kecamatan. Pameran diselenggarakan di aula balai desa dan diikuti sekitar 20 pelaku usaha kecil lainnya. Ada yang menjual keripik, jamu kemasan, tas rajutan, hingga pakaian daur ulang. Rijal ke bagian meja paling pinggir, tak jauh dari toilet. Meski posisi itu tidak strategis, ia tidak mengeluh. Ia tahu, di tahap ini, tugasnya bukan mencari pengunjung sebanyak-banyaknya, tapi belajar memperkenalkan produk dan mendengar langsung tanggapan dari orang-orang. Ia menyusun sepatu di atas meja dengan hati-hati. 1 sepatu hitam dari bahan kanvas, 1 sepatu coklat kombinasi kulit sintetis dan kain batik, dan 1 sepatu warna biru gelap berbahan dasar kain bekas celana jeans. Semua dijahit manual, rapi meskipun tidak sempurna. Di samping sepatu-sepatu itu, Rijal meletakkan brosur dan kertas ukuran kaki kosong yang bisa diisi pembeli jika ingin pesan ukuran tertentu. Awalnya, tak banyak yang datang ke mejanya. Banyak pengunjung langsung tertarik ke but makanan atau kerajinan tangan yang lebih mencolok warnanya. Tapi Rijal tetap berdiri, tak memainkan HP, tak duduk, hanya menatap ke arah orang-orang yang lewat dengan senyum kecil. Menjelang siang, seorang pria berumur sekitar 40-an, mengenakan batik dan name tag panitia, mendekat ke meja Rijal. Ia melihat-lihat sepatu sambil menyentuh bagian solnya. "Ini bikin sendiri?" tanyanya singkat. "Iya, Pak. Semuanya handmade. Bahan dari kain bekas dan karet ban. Saya produksi sendiri di rumah," jawab Rijal tenang. Pria itu mengangguk pelan. "Rapi juga jahitannya. Kamu pelaku usaha baru ya?" Rijal mengangguk. "Baru mulai 2 tahun terakhir, Pak. Masih kecil-kecilan." Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Wahyudi, pengurus koperasi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten. Ia memberikan kartu nama dan menyarankan Rijal ikut pelatihan pengembangan produk UKM yang diadakan rutin setiap 3 bulan. Ia bahkan bilang akan membantu mendaftarkan Rijal agar tidak dikenai biaya. Itu adalah kali pertama Rijal merasa diakui oleh orang di luar lingkungannya. Meski belum ada yang membeli hari itu, pertemuannya dengan Pak Wahyudi menjadi titik terang. Ia pulang dengan harapan baru dan cerita penuh semangat untuk ibunya. 2 minggu kemudian, Rijal mendapat undangan resmi mengikuti pelatihan kewirausahaan di kota kabupaten. Acara itu berlangsung 3 hari di aula hotel kecil, diikuti sekitar 30 pelaku usaha muda dari berbagai desa. Di sana, Rijal untuk pertama kalinya bertemu dengan orang-orang yang juga memulai dari nol. Bahkan ada yang lebih parah dari dirinya.
ibu-ibu korban PHK yang jualan bumbu instan, pemuda disabilitas yang menjahit dompet, hingga mantan narapidana yang membuka usaha sablon. Materi pelatihannya pun berbeda dari yang biasa ia tonton di YouTube. Pembicara mengajarkan bagaimana menyusun target penjualan, membuat perencanaan usaha jangka pendek, dan yang paling menarik bagi Rijal, bagaimana mengelola branding produk. Ia menyimak dengan serius, mencatat tiap slide presentasi, dan aktif bertanya. Salah satu mentor, Mbak Nanda, seorang mantan desainer produk fashion yang kini membina UMKM lokal, memperhatikan ketekunan Rijal. Kamu punya cerita bagus, Jal. Tapi selama ini kamu simpan sendiri. Sekarang waktunya cerita itu disampaikan. Orang harus tahu bahwa sepatu kamu punya makna, bukan cuma fungsi, katanya saat sesi konsultasi pribadi. Mbak Nanda membantu Rijal menyusun ulang brand miliknya. Nama, langkah pertama, dipertahankan. Tapi disarankan untuk ditambah dengan slogan. Setelah diskusi panjang, mereka merumuskan. Langkah pertama, Handmade with Purpose. Bukan hanya nama dan slogan, Rijal juga diajarkan cara mengambil foto produk yang lebih profesional. Ia belajar bahwa pencahayaan alami bisa lebih baik dari lampu terang buatan. Ia diajari pentingnya latar netral, pemakaian model agar produk terlihat real, serta cara menulis caption yang menyentuh. Pelatihan itu mengubah cara pandang Rijal. Ia bukan lagi sekadar anak desa yang membuat sepatu dari kain bekas. Ia adalah kreator, pelaku usaha yang punya narasi, dan punya tanggung jawab menjaga kualitas serta kepercayaan pembeli. Setelah pelatihan, ia diberi fasilitas untuk membuka lapak digital di salah satu e-commerce nasional secara gratis. Mbak Nanda juga membantu mendesain logo sederhana untuk mereknya. Ia mendapatkan 50 foto hasil jepretan profesional dari produk-produk yang dibawanya ke pelatihan. Saat kembali ke desanya, Rijal merasa membawa semangat baru. Ia mulai menyusun ulang cara kerja. Ia tak lagi membuat sepatu berdasarkan keinginan sendiri, tapi mulai mencatat permintaan, membuat sketsa berdasarkan kebutuhan pasar, dan menjaga standar proses produksi. Ia juga mengajak 2 orang teman dekatnya, Raffi dan Danu, untuk membantu produksi dan pengemasan. Raffi membantu urusan potong bahan, sedangkan Danu belajar menjahit dari ibunya. Mereka tidak digaji tetap, tapi pembagian hasil dilakukan sesuai jumlah pesanan yang masuk. Dalam 3 bulan setelah pelatihan, penjualan Rijal naik drastis. Ia berhasil menjual 40 pasang sepatu, sebagian besar lewat online. Pelanggannya bukan hanya dari kota kabupaten, tapi juga luar provinsi. Ia mulai mengirim ke Surabaya, Yogyakarta, bahkan satu ke Medan. Namun tantangan datang ketika salah satu pelanggan komplain karena ukuran tidak sesuai dan pengiriman molor. Rijal langsung meminta maaf, mengganti sepatu tanpa tambahan biaya, dan menuliskan permohonan maaf pribadi. Dari situ ia belajar bahwa pelayanan tak kalah penting dari produk. Satu persatu, sepatu buatan tangan itu mulai dikenal lewat mulut ke mulut. Seorang pelanggan mengunggah testimoni ke Twitter dan mendapatkan puluhan retweet. Akun Instagram, langkah pertama, kini mulai ramai. Di tengah semua pencapaian itu, Rijal tetap ingat awal mulanya. Anak kecil tanpa sepatu yang berjalan di jalanan berbatu. Ia sadar, perjuangan belum selesai. Tapi setidaknya, kini ia sudah benar-benar melangkah keluar dari bayang-bayang kemiskinan. Memasuki tahun kedua setelah pelatihan UMKM, usaha Rijal yang semula hanya berbasis meja kayu di belakang rumah kini mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi bekerja sendiri. 2 temannya, Raffi dan Danu, kini terlibat penuh. Bahkan, mereka bertiga sudah menyulap gudang kecil milik tetangganya yang kosong menjadi semacam bengkel sepatu kecil. Tidak mewah, tapi cukup untuk memproduksi 5-7 pasang sepatu seminggu. Namun, perubahan yang cepat juga membawa tantangan baru. Salah satunya adalah mengatur waktu dan tenaga. Rijal harus mengatur produksi,
mengecek bahan baku, melayani pelanggan, hingga membalas pesan di marketplace dan media sosial. Semua itu membuatnya bekerja dari pagi sampai tengah malam hampir setiap hari. Tantangan berikutnya datang dari peralatan. Mesin jahit ibunya sudah terlalu tua. Kadang benangnya macet, kadang jarumnya patah. Mesin pres sederhana yang ia beli bekas mulai menunjukkan gejala rusak. Karena produksi terus meningkat, alat-alat itu tidak sanggup lagi bekerja maksimal. Padahal, untuk membeli mesin baru, Rijal harus mengeluarkan minimal 6 juta rupiah. Jumlah yang tidak kecil untuk usahanya yang masih sangat kecil. Melihat kondisi itu, Rijal mencoba mencari solusi. Ia mencari tahu soal akses pembiayaan mikro, lalu mendaftarkan diri dalam program pinjaman tanpa bunga dari Koperasi Binaan Disperindak. Prosesnya tidak mudah. Ia harus melampirkan surat keterangan usaha, laporan sederhana transaksi, dan menghadiri beberapa kali pertemuan. Tapi karena jejak rekamnya sudah tercatat saat ikut pelatihan, ia diberi peluang mendapatkan dana bantuan alat produksi. 2 bulan setelah mengajukan, Rijal mendapat kabar bahwa ia terpilih untuk menerima bantuan alat berupa 1 mesin jahit industri dan 1 alat pres sol manual. Bantuan ini tidak gratis, ada skema cicilan, tapi jauh lebih ringan dari pasaran. Ia menerimanya dengan tanggung jawab besar, jangan sampai gagal membayar, dan jangan kecewakan orang yang sudah percaya. Dengan alat baru itu, produksi mulai stabil. Bahkan kualitas sepatu buatannya mulai bisa disejajarkan dengan produk rumahan yang dijual di toko-toko besar. Ia mulai berani menggarap model-model baru, sepatu slip-on, sepatu semi-formal, dan bahkan sandal kasual. Pelanggan juga mulai beragam, dari anak muda yang suka gaya unik, sampai guru-guru yang mencari kenyamanan. Namun, di tengah perkembangan itu, Rijal menghadapi satu ujian berat, barang tiruan. Salah satu model sepatu buatannya yang cukup populer, sepatu kanvas batik, tiba-tiba muncul di marketplace dengan harga jauh lebih murah. Penjualnya mengaku sebagai pembuat sepatu handmade juga, padahal jelas desainnya menjiplak milik Rijal, bahkan nama modelnya sama. Awalnya Rijal marah. Ia coba hubungi akun tersebut, tapi tidak digubris. Ia lapor ke marketplace, tapi responsnya lambat. Ia bahkan sempat terpikir untuk menghentikan produksi model itu. Tapi setelah berdiskusi dengan Mbak Nanda, mentornya waktu pelatihan, ia sadar, ini bagian dari perjalanan usaha. Kalau produkmu ditiru, artinya orang mulai melihat nilainya. Sekarang bukan waktunya mundur, tapi waktunya memperkuat identitas, kata Mbak Nanda tegas. Rijal pun mengambil langkah berbeda. Ia membuat versi baru dari sepatu kanvas batik itu, dengan tambahan desain sulam sederhana dan label tenun kecil bertuliskan, langkah pertama. Ia juga menambahkan nomor seri di bagian lidah sepatu, membuat produknya lebih personal. Langkah ini membuahkan hasil. Pelanggan merasa sepatu Rijal kini punya ciri khas yang lebih kuat. Mereka juga mengapresiasi langkah transparan Rijal yang menceritakan soal penjiplakan itu secara elegan di Instagram. Setelah insiden itu, ia makin rajin membagikan proses pembuatan sepatu lewat video pendek. Salah satu video yang menampilkan proses pembuatan sol dari ban bekas viral di TikTok, ditonton lebih dari 300.000 kali. Dari sana, akun Instagramnya melonjak, dan pesanan mulai berdatangan bahkan dari luar Jawa. Namun, semua pencapaian itu tetap tidak membuat Rijal lupa siapa dirinya. Ia tetap tinggal di rumah yang sama bersama ibunya. Ia tetap membantu membersihkan rumah, memasak nasi, dan kadang menyetrika bajunya sendiri. Baginya, sukses bukan berarti melupakan asal-usul. Suatu malam, saat sedang menyortir bahan kain bekas untuk sepatu baru, ibunya duduk di samping dan bertanya pelan, "Rijal, kamu udah mulai dikenal orang. Nggak pengin kuliah lagi?" Pertanyaan itu membuat Rijal terdiam. Ia memang sempat mengubur keinginan kuliah karena keterbatasan dana. Tapi sekarang,
Setelah usahanya mulai stabil, ia mulai berpikir ulang. Rijal pun mulai mencari informasi soal kuliah kelas malam atau kuliah daring yang bisa dijalani sambil tetap bekerja. Ia tidak ingin berhenti belajar. Ia sadar, membangun usaha bukan cuma soal keterampilan, tapi juga soal manajemen, hukum bisnis, dan pemasaran. Beberapa minggu kemudian, ia resmi mendaftar kuliah daring di Universitas Terbuka jurusan manajemen. Biayanya terjangkau dan bisa dicicil. Ia membayar uang pendaftaran dari hasil penjualan 7 pasang sepatu. Tidak ada pesta, tidak ada selebrasi. Ia hanya mencetak bukti pendaftaran dan menggantungnya di dinding tempat ia biasa menjahit. Kini, setiap malam selain memproduksi sepatu, ia juga menyisihkan waktu untuk belajar. Ia membaca modul kuliah sambil mendesain. Ia membuat catatan di HP-nya sambil mengecek orderan. Hidupnya kini padat, lelah, tapi juga penuh tujuan. Rijal tahu, jalan yang ia tempuh masih panjang. Tapi yang pasti, setiap langkah baru yang ia ambil membawa perubahan. Dari bocah tanpa sepatu, kini ia menjadi pemuda yang menginspirasi banyak orang karena ketekunan dan keberaniannya melawan keterbatasan. Setahun setelah Rijal memulai usaha secara lebih profesional, banyak hal telah berubah. Bengkel sepatu kecil yang semula hanya berupa gudang tua kini mulai lebih layak disebut tempat produksi. Meski tetap sederhana, kini sudah ada rak-rak untuk menyusun bahan, meja potong yang lebih luas, dan tempat duduk yang cukup untuk 3 orang bekerja bersamaan. Produksi rata-rata meningkat menjadi 10-15 pasang sepatu per minggu, dan hampir semua penjualannya dilakukan secara daring. Yang paling menonjol dari semua perubahan adalah kepercayaan pelanggan yang semakin kuat. Rijal mulai mendapatkan pelanggan tetap. Beberapa dari mereka bahkan memesan ulang dengan desain khusus atau minta dibuatkan sepatu matching untuk pasangan dan anak-anak. Sebagian lainnya mulai merekomendasikan akun langkah pertama ke komunitas atau grup hobi mereka. Dari situ, jangkauan usaha Rijal berkembang pesat. Namun, di tengah semua kabar baik itu, Rijal merasa waktunya semakin terbatas. Kini ia bukan hanya sebagai produsen, tapi juga penanggung jawab toko online, bagian pengemasan, admin media sosial, dan mahasiswa. Aktivitas kuliahnya cukup menuntut. Ada tugas, kuis, bahkan diskusi daring yang wajib diikuti. Rijal sempat merasa kewalahan. Untuk mengatasi itu, ia memutuskan merekrut 1 orang tambahan. Pilihannya jatuh pada Dini, tetangganya yang baru lulus SMK dan belum bekerja. Dini pernah belajar menjahit dan cukup telaten. Rijal memberinya pekerjaan paruh waktu untuk membantu pemotongan bahan dan pelabelan. Tidak lama setelah itu, ia juga mengajak tetangganya yang lain, Pak Munir, pensiunan guru teknik yang ia tahu pandai menggunakan mesin. Pak Munir tidak mencari gaji besar, hanya ingin mengisi waktu sambil tetap produktif. Rijal menyepakati pembagian hasil dari sepatu yang diproduksi bersama. Langkah ini terbukti berhasil. Pekerjaan teknis mulai terbagi dengan baik, dan Rijal bisa lebih fokus pada sisi pengembangan usaha serta kuliah. Ia juga mulai rutin mencatat keuangan secara lebih detail. Ia tidak lagi mengandalkan catatan di buku tulis lusuh, tapi mulai belajar memakai spreadsheet sederhana. Suatu pagi, ia mendapat email dari sebuah komunitas wirausaha muda tingkat nasional. Komunitas tersebut mengadakan lomba inovasi bisnis berbasis keberlanjutan lingkungan. Salah satu temannya di pelatihan dulu, yang juga mengikuti lomba itu, merekomendasikan Rijal. Awalnya ia ragu untuk ikut. Ia merasa produknya belum selevel dengan pengusaha lain yang sudah mapan. Tapi setelah berdiskusi dengan ibunya dan tim kecilnya, Rijal memutuskan ikut. Syaratnya tidak main-main. Ia harus membuat proposal bisnis, menyertakan video dokumentasi, dan mempresentasikan rencana pengembangan dalam waktu maksimal 10 menit. Rijal mengerjakan semua itu dengan serius. Ia membuat video sederhana yang menunjukkan proses daur ulang ban bekas menjadi sol sepatu,
memperlihatkan bagaimana ia memberdayakan warga sekitar, dan menjelaskan filosofi langkah pertama sebagai simbol keberanian melawan keterbatasan. Saat pengumuman semifinalis diumumkan, nama Rijal termasuk dalam daftar 30 besar dari seluruh Indonesia. Ia diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan langsung di depan juri yang berasal dari kalangan pengusaha, akademisi, dan investor. Itu adalah pengalaman pertamanya naik pesawat, pergi keluar pulau, dan mengenakan pakaian rapi ala pebisnis. Di acara itu, ia melihat banyak pengusaha muda lain dengan presentasi profesional, slide mewah, dan cara bicara yang meyakinkan. Rijal merasa canggung. Ia hanya membawa flash disk berisi file PowerPoint sederhana dan mengenakan sepatu hasil buatannya sendiri. Saat giliran presentasi tiba, tangannya sempat gemetar. Tapi begitu ia mulai menceritakan awal mula usahanya dari bocah tak mampu beli sepatu, menciptakan sepatu dari ban bekas, hingga memberdayakan warga sekitar, suasana ruangan menjadi hening. Tak ada suara. Semua mendengarkan dengan seksama. Salah satu juri, seorang pengusaha sukses yang juga founder startup hijau, bertanya, "Kalau kamu menang, uang hadiahnya akan kamu pakai untuk apa?" Rijal menjawab tanpa ragu, "Saya akan tambah mesin produksi, pelatihan untuk warga sekitar, dan bikin tempat kerja yang lebih layak. Supaya bukan cuma saya yang melangkah, tapi juga orang lain di desa saya." Jawaban itu membuat juri tersenyum. Setelah semua peserta tampil, panitia mengumumkan 3 finalis terbaik. Rijal ada di urutan kedua. Ia mendapat hadiah uang pembinaan, kontrak pendampingan usaha selama setahun, serta akses ke beberapa program pemasaran nasional. Saat ia kembali ke desanya, tidak ada sambutan meriah. Tapi ibunya menunggunya di depan rumah sambil membawa koran lokal yang memuat foto kecil Rijal di halaman belakang. Ia tidak menang mutlak, tapi kemenangan itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa usahanya bukan sekadar coba-coba. Dengan hadiah yang ia dapat, Rijal membeli 1 mesin jahit tambahan dan menyewa bangunan kecil di pinggir jalan utama desa untuk membuka toko pertama, langkah pertama. Meski hanya menampung sedikit stok dan dijaga oleh Dini, toko itu jadi simbol nyata keberadaan usahanya di kampung sendiri. Sejak toko itu berdiri, banyak warga yang sebelumnya meremehkan mulai berubah sikap. Orang-orang yang dulu bilang, jualan sepatu nggak bakal laku, kini mampir sekadar melihat-lihat atau bahkan bertanya apakah mereka bisa ikut bekerja. Rijal tidak marah. Ia tidak balas menghina. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kalau mau belajar, mari kita mulai." Setelah pembukaan toko pertamanya di pinggir jalan utama desa, perubahan sikap dari warga sekitar mulai terasa. Orang-orang yang dulu hanya melihat Rijal sebagai pengangguran yang mainan sepatu bekas, kini mulai bertanya serius soal harga sepatu, waktu pemesanan, dan bahkan menanyakan apakah mereka bisa ikut menjual kembali. Namun di balik apresiasi luar, ada satu tantangan yang belum pernah benar-benar Rijal hadapi secara terbuka, keraguan dari keluarganya sendiri. Pamannya, kakak dari ayahnya yang sudah lama meninggal, pernah datang berkunjung ke rumah setelah mendengar kabar bahwa usaha Rijal mulai dikenal orang. Alih-alih memberi ucapan selamat, beliau malah mempertanyakan pilihan hidup Rijal. "Kamu ini lulusan SMA, bukannya lebih baik kerja kantoran aja? Jadi pegawai? Atau ikut tes CPNS CAT? Masa depan kamu cuma jualan sepatu dari ban bekas?" ujar sang paman dengan nada serius. Perkataan itu terasa menusuk. Padahal saat itu Rijal baru saja pulang dari toko, masih mengenakan celemek produksi, tangannya penuh debu kain. Ia tidak marah, hanya menahan napas. Kalau semua orang disuruh kerja kantoran, siapa yang bikin produk buat dipakai orang kantor? "Pak," jawabnya pelan. Pamannya terdiam sejenak, lalu berkata, "Ya kalau kamu memang yakin. Tapi jangan sampai malu-maluin keluarga aja. Ya, namamu udah mulai disebut orang." Hari itu adalah titik di mana Rijal sadar bahwa tak semua yang dekat akan langsung percaya. Beberapa orang akan terus melihat dari sisi lama,
bahwa ia anak yatim yang pernah numpang hidup di rumah saudara, bahwa ia pernah jadi tukang cuci motor, dan bahwa ia tidak punya gelar atau jabatan resmi. Namun, justru karena tekanan itu, Rijal jadi makin fokus membuktikan diri. Ia mulai merancang satu program baru, pelatihan membuat sepatu sederhana untuk pemuda putus sekolah di desanya. Ide ini muncul setelah ada dua remaja tetangga yang datang ke tokonya dan bilang ingin ngikut bantu-bantu, biar nggak gabut. Rijal sadar bahwa bukan cuma dirinya yang dulu kesulitan. Banyak anak-anak muda di desanya yang juga tidak tahu arah hidup, bukan karena malas, tapi karena tidak ada peluang. Maka ia memutuskan membuka program pelatihan dasar selama 3 bulan, gratis, setiap Sabtu dan Minggu. Ia mulai dengan 4 orang peserta, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Awalnya mereka hanya diajarkan mengenali jenis kain, mengukur pola sepatu, dan memotong bahan. Minggu kedua, mereka mulai belajar menjahit bagian atas sepatu. Di minggu keempat, mereka sudah bisa merakit satu sepatu lengkap walau belum rapi. Rijal tidak menjanjikan bahwa semua akan langsung jadi karyawan. Tapi ia jujur di awal, kalau hasilnya bagus, dia akan kasih proyek tambahan, dan bisa dibagi hasil. Semakin banyak pesanan yang masuk, maka semakin terbuka peluang. Sementara itu, kabar soal program pelatihan ini menyebar. Seorang jurnalis media lokal datang dan menulis liputan kecil yang menyorot usaha Rijal. Judulnya sederhana, tapi mengena. Pemuda desa buat sepatu dari sampah, kini buka lapangan kerja sendiri. Artikel itu viral di media sosial, dan beberapa hari kemudian, akun media besar tingkat nasional menghubungi Rijal untuk membuat liputan video pendek. Mereka datang ke desanya, mengambil gambar aktivitas di bengkel, wawancara dengan peserta pelatihan, dan tentu saja bicara langsung dengan Rijal. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, video tersebut ditonton jutaan kali di TikTok dan Instagram. Dampaknya langsung terasa. Pesanan sepatu melonjak drastis. Akun e-commerce miliknya kebanjiran pertanyaan. Tak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Beberapa orang dari Malaysia dan Singapura bertanya apakah bisa pesan secara internasional. Rijal kaget. Ia belum siap menghadapi pasar luar negeri. Melihat peluang ini, ia berkonsultasi dengan mentor lamanya, Mbak Nanda. Sang mentor menyarankan agar Rijal mulai menjalin kerjasama dengan eksportir UKM atau marketplace internasional yang bisa menjangkau pasar ASEAN. Namun, sebelum masuk ke sana, yang paling penting adalah konsistensi kualitas. Rijal pun mulai menyusun sistem kerja baru. Ia membagi timnya menjadi 3 bagian: produksi, pengecekan kualitas, dan pengemasan. Dini kini jadi koordinator bagian pengecekan. Raffi dan Danu tetap di bagian produksi. Rijal sendiri fokus pada pengembangan produk dan komunikasi dengan mitra luar. Agar tidak kewalahan, Rijal menolak sebagian pesanan yang tak bisa dipenuhi tepat waktu. Ia lebih memilih menjaga kepuasan pelanggan daripada menerima banyak order tapi hasilnya kacau. Ia belajar bahwa membangun reputasi tidak cukup sekali tampil di media, tapi harus dijaga dengan kerja nyata setiap hari. Di tengah kesibukan itu, Rijal juga tidak melupakan kuliahnya. Meski melelahkan, ia tetap menyisihkan waktu malam hari untuk membaca materi kuliah, mengerjakan tugas, dan ikut diskusi daring. Di titik ini, ia tidak lagi mengejar nilai. Ia belajar bukan untuk ijazah, tapi untuk memperkuat dasar pemahaman bisnisnya sendiri. Hidup Rijal kini makin padat, tapi ia merasa tidak lagi sendirian. Ia punya tim kecil yang solid. Ia punya pelanggan yang percaya. Dan ia punya tujuan jelas yang tidak lagi hanya untuk dirinya sendiri. Ketika pamannya kembali datang, kali ini Rijal menyambutnya dengan mengajak berkeliling ke dalam toko, memperlihatkan rak-rak penuh pesanan, dan menunjukkan daftar pembeli dari berbagai kota. Sang paman hanya diam, lalu tersenyum kecil. "Ya, ternyata bisa juga. Ya," katanya singkat.
Rijal hanya menjawab, "Bisa, Pak, asal dijalani, bukan dipertanyakan terus." Beberapa bulan setelah video dokumenter tentang Rijal viral di media sosial, efeknya mulai terasa secara lebih nyata. Selain peningkatan jumlah pesanan, Rijal juga menerima banyak undangan untuk menghadiri pameran produk UMKM, talk show inspiratif, dan pelatihan kewirausahaan. Bagi Rijal, ini adalah dunia baru, dunia di mana usahanya tidak hanya dilihat sebagai usaha rumahan biasa, tapi sebagai contoh keberhasilan dari bawah. Namun, bersama dengan peluang besar datang tantangan baru yang lebih kompleks. Pameran UMKM pertama yang ia ikuti diadakan di Yogyakarta. Acara ini mempertemukan puluhan pelaku usaha kecil dari seluruh Indonesia. Setiap peserta diberi satu booth untuk menampilkan produk mereka, menjelaskan cerita usaha, dan membuka peluang kerjasama dengan pengunjung maupun mitra dagang. Rijal datang dengan membawa belasan pasang sepatu terbaik, katalog produk, dan video proses pembuatan sepatu yang ditayangkan di monitor kecil. Ia juga mencetak spanduk sederhana dengan tulisan, "Langkah pertama, sepatu karya anak desa." Selama 3 hari pameran, ia menerima ratusan pengunjung di booth-nya. Banyak yang tertarik, terutama pada fakta bahwa sol sepatu dibuat dari bahan ban bekas. Mereka tak menyangka bahwa produk yang terlihat rapi dan stylish itu ternyata berasal dari barang yang dianggap sampah. Seorang pengusaha dari Bandung bahkan tertarik menjadi reseller, dengan syarat Rijal bisa menjaga konsistensi produksi dan standar kualitas. Salah satu tantangan langsung terasa saat seorang pengunjung menanyakan apakah sepatu Rijal sudah memiliki sertifikasi SNI, Standar Nasional Indonesia. Rijal terdiam. Ia belum pernah memikirkan itu. Bagi pelanggan marketplace dan pembeli langsung, hal ini tidak pernah jadi masalah. Tapi jika ingin masuk ke pasar yang lebih besar, termasuk toko retail atau kerja sama skala besar, sertifikasi menjadi kebutuhan mutlak. Setelah pameran, Rijal langsung mencari informasi soal pengurusan SNI. Ia berkonsultasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM setempat, dan ternyata prosesnya tidak sederhana. Ada banyak syarat teknis, pengujian laboratorium, hingga pembuktian konsistensi produksi dalam skala tertentu. Biayanya pun tidak murah, bisa mencapai belasan juta. Rijal kembali ke meja kerja dengan kepala penuh catatan. Ia menyadari bahwa membesarkan usaha bukan hanya soal memperbanyak produksi, tapi juga soal legalitas, sistem, dan standar mutu. Ia pun mulai menyusun rencana bertahap. Pertama, ia memperbaiki sistem produksi. Ia dan tim mulai membuat SOP, standar operasional prosedur, sederhana untuk tiap proses, dari pemotongan bahan, penjahitan, hingga pengecekan akhir. Semua langkah didokumentasikan dengan foto dan catatan. Tujuannya jelas, membuktikan bahwa usahanya berjalan secara konsisten dan profesional. Kedua, Rijal memutuskan mengurus legalitas usaha secara resmi. Ia membuat NIB, nomor induk berusaha, mendaftarkan merek dagangnya ke Kementerian Hukum dan HAM, dan membuat NPWP atas nama usahanya. Semua ini memakan waktu dan biaya, tapi menurutnya lebih baik dilakukan sekarang daripada nanti terlambat. Ketiga, ia mulai mencari pendampingan khusus dari lembaga-lembaga pendukung UMKM. Salah satu LSM di kotanya membuka program inkubasi bisnis untuk pengusaha muda. Rijal mendaftar dan diterima. Selama 3 bulan, ia mendapat pelatihan intensif tentang keuangan usaha, pengembangan produk, branding, dan ekspansi pasar. Di program itu pula, Rijal dikenalkan pada seseorang yang kelak menjadi titik balik usahanya, seorang konsultan ekspor kecil menengah bernama Pak Guntur. Orangnya kalem, berbicara lambat, tapi sangat paham seluk-beluk ekspor produk handmade. Kalau kamu mau masuk pasar luar negeri, kamu harus tahu 2 hal dulu, kualitas stabil dan cerita produkmu. Orang luar negeri bukan cuma beli barang, mereka beli nilai, ucap Pak Guntur saat pertama kali bertemu.
Rijal pun diajarkan bagaimana cara menulis deskripsi produk dalam bahasa Inggris yang menggugah, bagaimana mengambil foto yang bisa menjual, dan bagaimana membuat kemasan yang layak kirim ke luar negeri. Namun tantangan berikutnya muncul saat Rijal mencoba mengirim sampel produk ke Malaysia. Biaya pengiriman yang mahal, prosedur bea cukai, dan kebutuhan dokumen ekspor membuatnya stres. 2 pasang sepatu sempat tertahan di pelabuhan karena kesalahan pengisian formulir. Ia rugi waktu, uang, dan tenaga. Alih-alih menyerah, Rijal justru mengajak beberapa pengusaha UMKM lain untuk membentuk kelompok ekspor bersama. Mereka sepakat untuk menyewa jasa logistik secara kolektif, berbagi informasi, dan mengurus dokumen secara kelompok agar biaya dan risiko bisa ditekan. Langkah ini sukses. Dalam waktu 3 bulan, Rijal berhasil mengirim 20 pasang sepatu ke Malaysia dan Singapura dalam 2 kali pengiriman. Jumlahnya kecil, tapi cukup untuk membuka pintu ekspor pertamanya. Kembali ke desa, usaha Rijal makin dikenal. Ia mulai sering diundang ke sekolah-sekolah untuk memberi motivasi. Di SMK tempatnya dulu hampir mendaftar, kini ia diminta mengisi pelatihan kewirausahaan. Di forum-forum pemuda desa, ia jadi rujukan jika ada yang ingin memulai usaha dari nol. Namun Rijal tetap rendah hati. Ia tahu bahwa sukses bukan berarti berhenti belajar. Ia tetap mencatat setiap kesalahan, mencermati setiap keluhan pelanggan, dan terus memperbaiki proses. Ia juga tetap terlibat langsung di produksi, memastikan bahwa nilai dari setiap sepatunya tidak berubah. Ketulusan, ketekunan, dan keberanian memulai. Satu malam, sambil duduk di teras rumah, ibunya bertanya, "Kamu nggak pernah takut gagal, Jal?" Rijal menjawab, "Takut, Bu. Tapi lebih takut kalau saya nggak pernah mulai." Setahun setelah pertama kali Rijal mengirimkan sepatu buatannya ke luar negeri, banyak hal telah berubah. Usahanya yang dulu berjalan dari garasi rumah, kini telah memiliki 2 ruang produksi yang masing-masing diisi 3-5 pekerja. Ia mempekerjakan pemuda-pemudi dari desanya sendiri. Beberapa di antaranya adalah mantan peserta pelatihannya yang kini sudah mahir menjahit, memotong bahan, dan merakit sepatu dari nol. Langkah pertama, nama brand yang dulu hanya dikenal dalam lingkaran kecil di media sosial lokal, kini mulai muncul di beberapa toko online besar Asia Tenggara. Salah satu e-commerce di Malaysia bahkan menjadikannya highlight dalam kategori produk daur ulang dan ramah lingkungan. Namun tonggak penting datang saat sebuah email masuk dari seorang kurator fashion independen asal Prancis. Namanya Marie Lemene. Ia mengatakan tertarik dengan kisah dan produk Rijal setelah membaca artikel berbahasa Inggris di sebuah blog kewirausahaan sosial. Ia bertanya apakah bisa memesan beberapa pasang sepatu untuk dibawa ke pameran produk etnik dan keberlanjutan yang diadakan di Lyon. Awalnya Rijal mengira itu penipuan. Tapi setelah memverifikasi email dan akun media sosial Marie, barulah ia sadar bahwa tawaran itu nyata. Ia segera berkonsultasi dengan Pak Guntur, konsultan ekspor yang pernah membantunya, untuk memproses dokumen pengiriman. Selama 2 minggu, ia dan timnya bekerja ekstra keras. Marie memesan 6 pasang sepatu dengan desain khusus. Ada permintaan motif batik pada bagian atas sepatu, serta kemasan berbahan kertas daur ulang dengan penjelasan cerita si pembuat. Rijal mengerjakannya dengan cermat. Ia tahu bahwa kesan pertama akan menentukan banyak hal di luar negeri. Pengiriman berhasil. Sepatu-sepatu itu sampai tepat waktu di Prancis. Seminggu kemudian, Marie mengirimkan foto dari stan pameran mereka. Sepatu karya Rijal dipajang di atas rak kayu sederhana, dengan latar belakang kain tenun dan penjelasan singkat. Made by a young shoemaker from Indonesia who owns Chonte Afford a pair of shoes. Respons pengunjung pameran ternyata sangat positif. Beberapa bahkan langsung memesan secara pre-order. Marie kembali menghubungi Rijal. Kali ini bukan hanya untuk memesan ulang, tapi untuk menjajaki kemungkinan kerja sama jangka panjang. Ia ingin menjadi distributor kecil untuk produk. Langkah pertama,
di Prancis dan sekitarnya, dengan penyesuaian pada ukuran dan warna yang cocok dengan selera pasar Eropa. Itu adalah titik di mana Rizal menyadari bahwa perjuangan selama ini bukan hanya tentang menjual sepatu, tapi tentang membawa cerita, membawa nilai, dan membawa nama Indonesia dengan caranya sendiri. Namun, memasuki pasar global bukan tanpa rintangan. Standar kualitas di luar negeri jauh lebih tinggi. Mari memberi catatan bahwa beberapa detail sepatu harus lebih rapi, mulai dari jahitan, kesimetrisan kiri dan kanan, hingga kehalusan finishing. Rizal tidak defensif. Ia tidak merasa dikritik, tapi justru menjadikannya bahan pembelajaran. Ia kembali memperbaiki sop tim produksi. Ia mulai mendatangkan bahan yang lebih berkualitas, meski harganya sedikit lebih mahal. Ia juga menambah satu orang bagian quality control yang tugasnya hanya satu, memeriksa setiap pasang sepatu sebelum dikemas. Dalam waktu 4 bulan, pesanan dari luar negeri meningkat 3 kali lipat. Selain Prancis, kini ada pemesan dari Belanda, Jerman, dan Jepang. Semuanya mengenal Rizal bukan dari iklan, tapi dari cerita. Dari mulut ke mulut digital yang tersebar lewat artikel, video pendek, dan testimoni pelanggan. Sementara itu, di Indonesia, Rizal mulai dikenali lebih luas. Ia diundang ke beberapa universitas untuk menjadi pembicara tamu. Bahkan ada produser dokumenter yang ingin mengangkat kisah hidupnya menjadi film pendek. Ia juga ditawari jadi pembicara TEDx lokal di Bandung. Meski semua itu membanggakan, Rizal tetap tidak melupakan akar usahanya. Ia tetap tinggal di rumah yang sama bersama ibunya. Ia masih datang ke bengkel setiap pagi, menyapa satu persatu timnya, dan sesekali ikut menjahit jika sedang senggang. Menurutnya, bagian itu yang membuat ia tetap waras. Tidak terlena oleh pujian. Namun, tidak semua orang senang dengan kesuksesannya. Di lingkup UMKM lokal, ada segelintir pihak yang merasa iri. Beberapa sempat menyebarkan rumor bahwa Rizal dimodali oleh orang dalam, atau bahwa ia hanya numpang viral karena main media. Rizal memilih diam. Ia tidak membalas dengan klarifikasi. Ia tahu, semakin ia sukses, semakin banyak suara yang tak perlu ditanggapi. Yang penting baginya sekarang adalah menjaga integritas. Ia menolak beberapa tawaran investor yang ingin mengakuisisi brandnya dengan iming-iming modal besar, tapi syaratnya adalah memindahkan produksi ke pabrik besar di luar daerah. Ia tidak ingin usahanya kehilangan nilai. Ia lebih memilih tumbuh perlahan tapi tetap memberdayakan orang di kampungnya sendiri. Satu hari, saat ia sedang mengecek stok di toko kecilnya, seorang anak kecil datang bersama ibunya. Anak itu menunjuk sepatu berwarna biru tua dan berkata, "Bu, aku mau yang ini, kayak Kak Rizal punya." Ibunya tersenyum dan berkata, "Itu nanti ya, Ibu nabung dulu." Rizal hanya mengamati dari balik meja. Lalu ia menghampiri dan berkata, "Kalau boleh tahu, sepatu buat apa, Bu?" Ibunya menjawab, dia mau ikut lomba lari antar sekolah. Tapi ibu belum cukup uang. Rizal melihat wajah si anak. Ia teringat dirinya sendiri, belasan tahun lalu, yang pernah iri melihat anak lain punya sepatu bagus. Tanpa banyak kata, Rizal mengambil sepatu itu, memasukkannya ke kotak, dan menyerahkannya ke anak tersebut. "Ini sepatu pertamamu," katanya sambil tersenyum. Beberapa tahun setelah pertama kali mengirim sepatu ke luar negeri, kehidupan Rizal berubah jauh dari apa yang dulu pernah ia bayangkan saat masih remaja tanpa arah. Duduk di teras rumah menatap kaki kosong tanpa sepatu. Kini, Rizal bukan sekadar pemilik usaha kecil yang memproduksi sepatu ramah lingkungan. Ia adalah contoh nyata bagaimana kerja keras dan keteguhan bisa membuka jalan di tengah rintangan. Namun, di tengah semua keberhasilan yang telah diraih, ia tidak pernah merasa bahwa perjalanannya sudah selesai. Toko utamanya yang dulu cuma berukuran 3x4 meter kini telah pindah ke tempat yang lebih luas di pinggiran kota.
Bangunannya sederhana tapi tertata rapi, berisi area display produk, workshop produksi, ruang pelatihan, dan kantor kecil di lantai atas. Di depan toko, terdapat plang besar bertuliskan, "Langkah pertama dari desa untuk dunia." Rijal sengaja tidak membangun bangunan mewah. Ia percaya bahwa keaslian dan nilai dari produknya justru terletak pada kesederhanaan dan semangat di baliknya. Lebih dari 20 orang kini bekerja secara tetap di bawah bendera usahanya. Sebagian besar adalah anak muda dari desa dan sekitarnya, yang dulunya pengangguran, lulus sekolah tapi bingung harus bekerja apa. Bukan hanya tim produksi yang berkembang. Rijal juga membentuk tim pemasaran digital yang khusus mengelola penjualan di e-commerce lokal dan luar negeri. Mereka belajar membuat konten sederhana, memotret produk, mengatur logistik, dan melayani konsumen dari berbagai negara. Salah satu staf termudanya bahkan sempat mewakili usaha Rijal ke sebuah ekspo produk ramah lingkungan di Jepang. Yang membuat Rijal makin dihormati bukan hanya karena ia menciptakan produk yang laku, tapi juga karena ia membuka jalan bagi banyak orang lain yang sebelumnya tidak dilihat punya masa depan. Di antara yang kini menjadi tulang punggung timnya adalah Nia, lulusan SMA yang dulu tidak percaya diri karena gagal kuliah, kini dipercaya menjadi manajer operasional. Ada juga Damar, yang dulunya hanya kuli bangunan serabutan, sekarang menjadi kepala tim produksi karena keahliannya menjahit dan mengelola orang. Rijal tidak hanya membangun bisnis, tapi membangun manusia. Namun kehidupan Rijal tetap bukan tanpa tekanan. Dalam skala usaha yang terus tumbuh, tantangan baru muncul. Menjaga konsistensi kualitas saat volume pesanan meningkat, mengelola konflik dalam tim, hingga menghadapi kompetitor yang mulai meniru konsep produknya. Salah satu momen sulit datang saat ada pengiriman ke luar negeri yang gagal total karena kesalahan logistik. Puluhan sepatu tidak sampai tepat waktu, pembeli kecewa, dan Rijal harus mengembalikan uang serta menanggung biaya sendiri. Ia duduk semalaman memikirkan apa yang salah, lalu menelpon semua pihak terlibat untuk evaluasi. Tak ada saling menyalahkan. Yang ada adalah keputusan. Harus lebih siap. Ia lalu mengubah sistem pengemasan, menjalin kerjasama dengan penyedia logistik yang lebih terpercaya, dan membentuk satu divisi kecil khusus untuk mengatur pengiriman internasional. Di tengah kesibukannya menjalankan usaha, Rijal juga mulai berpikir untuk memperluas dampak sosial usahanya. Ia mendirikan komunitas bernama Pemuda Mandiri Berkarya, yang membuka pelatihan gratis setiap bulan di beberapa desa. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial, komunitas ini membantu para pemuda desa mengenali potensi diri mereka melalui wirausaha. Di acara pelatihan perdana yang digelar di Balai Desa, Rijal berbicara di hadapan lebih dari 150 peserta muda dari berbagai daerah. Ia tidak memberi motivasi bombastis. Ia hanya bercerita jujur tentang betapa sering ia dianggap sebelah mata, betapa sulitnya mempertahankan semangat saat dihina dan dipandang rendah, dan bagaimana ia memilih untuk tidak membalas semua itu dengan amarah, tapi dengan hasil. Salah satu peserta, remaja perempuan berusia 17 tahun, berdiri setelah sesi tanya jawab dan berkata, "Mas Rijal, saya cuma mau bilang, terima kasih. Saya nggak tahu bisa sukses atau nggak nanti, tapi sejak saya dengar cerita Mas, saya ngerasa nggak sendirian." Ucapan itu menghantam Rijal lebih dalam dari tepuk tangan manapun. Dalam hati, ia sadar, usahanya bukan lagi tentang sepatu, tapi tentang harapan. Tentang menjadi bukti nyata bahwa seseorang yang dulu tidak punya apa-apa pun bisa membangun sesuatu yang bermakna jika ia percaya dan bekerja tanpa henti. Tahun itu, Rijal mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi sebagai pelaku UMKM berprestasi nasional. Ia berdiri di atas panggung, memakai jas pinjaman, dan menerima plakat sederhana dengan namanya terukir. Tapi lebih dari itu, yang paling membuatnya bahagia adalah ketika ibunya duduk di barisan depan, menatapnya sambil berkaca-kaca. Usai acara, ibunya berkata, "Kamu memang gak pernah punya sepatu bagus waktu kecil, tapi kamu kasih banyak orang sepatu sekarang." Ibu bangga.
Beberapa bulan kemudian, Rijal memutuskan membuka cabang kecil di kota sebelah, dikelola oleh tim baru hasil pelatihan komunitas. Sepatu, langkah pertama, kini tak hanya menjadi produk, tapi simbol perubahan. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah melewati masa paling sulit. Bukan saat tak punya uang, bukan saat ditolak, tapi saat ia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa. Dan sejak ia melangkah untuk pertama kalinya, Rijal tak pernah berhenti berjalan.